Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan harian kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan menikmati renungan kita, dan kita sama-sama belajar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan kita memperoleh kasih itu lewat kelahiran Yesus Kristus. Mari sebelum kita masuk dalam renungan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat 11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pujilah Tuhan dengan segenap hati. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah sering mendengar kata memuji Tuhan. Di dalam ibadah kita pasti kita memuji Tuhan. Dalam pujian kita, dalam nyanyian kita, dalam seruan kita kepada Tuhan. Memuji Allah adalah wajib dilakukan orang-orang percaya. Pemazmur mengajak bangsa Israel dan mengajak kita bersorak-sorak dan sujud menyembahnya. Pemazmur mengajak umat menyembah Tuhan karena Ia adalah Allah dan Raja yang besar. Tadi kita sudah baca sidang jemaat Tuhan. Mazmur 95 tidak hanya mencakup ajakan untuk memuji, tetapi juga nasihat untuk mawas diri terhadap peringatan Allah. Kita tahu Allah sungguh luar biasa, Allah yang dahsyat, yang mengatasi segala langit dan bumi.
Bumi adalah kepunyaannya. Dia menciptakan, dia yang menjadikannya. Jadi Allah tahu apa yang ada di dunia ini, termasuk kita sedang jemaat Tuhan. Jadi peringatan yang diberikan tidak main-main, sebab peringatan tersebut berasal dari Allah. Pada awal penulisan pemasmur mengajak umat memuji Allah. Akan tetapi mulai dari ayat 7, bangsa Israel dituntun untuk mendengarkan peringatan dari Allah. Seruan Allah dalam Mazmur 95 mengingatkan bangsa Israel dan mengingatkan kita agar kita tidak terlena dengan diri kita, dengan pujian kepada diri kita. Justru kita harus memberikan pujian kepada Tuhan Allah. Mengapa kita memberikan pujian kepada Tuhan Allah? Pujilah Dia dengan segenap hati. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatunya, pencipta dunia ini, pencipta kita. Kita sepatutnya lah kita memuji Tuhan, mengagungkan kuasanya, mengagungkan kedahsyatan daripada Allah itu. Hanya Dia yang patut disembah. Hanya Dialah yang patut dimuliakan dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Kita jangan keraskan kepala kita. Kita jangan bebal. Artinya seruan dan peringatan Allah harus direspon dan tidak boleh diabaikan. Tindakan yang mengabaikan peringatan Allah sama artinya membangkang dan melawan Tuhan. Sikap ini yang dilakukan oleh leluhur bangsa Israel dalam peristiwa di Masa dan Meriba. Pada masa itu mereka mencobai Tuhan Allah karena mereka di sana tidak mendapatkan air, makanya mereka mencobai Tuhan Allah. Jangan mencobai Tuhan. Apa perbedaan besar antara menguji dan mencobai? Motif menguji selalu mencari bukti terhadap suatu kebenaran, sedangkan motif mencobai adalah menyangkal kebenaran sebagai fakta yang pahit. Dalam hal ini leluhur bangsa Israel telah mencobai Allah di Masa dan Meriba karena mereka bukan hanya menolak kebenaran yang telah dialami, tetapi juga mau mengatur Allah untuk tunduk kepada keinginan mereka. Kita sering melakukan ini, jemaat Tuhan. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita lupakan kebesaran Allah, kita akan lupa kebaikan Allah, kita akan lupa segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu, apalagi kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan itu, seperti bangsa Israel, mereka meraung-raung mencobai Tuhan Allah. Akhirnya apa yang mereka dapat? Hukuman daripada Tuhan. Tidak mereka mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Sepatutnya kita memuji, sepatutnya bangsa itu memuji Tuhan karena kebaikan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita jangan sesat hati. Kata sesat hati bisa dipahami sebagai hati yang tidak lurus, memberontak dan penuh tipu muslihat. Inilah yang menjadi inti permasalahan leluhur bangsa Israel yang dengan sengaja dan berulang-ulang mengabaikan jalan Allah. Akibatnya apa? Jemaat Tuhan, Allah membinasakan satu generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kecuali keluarga Yosua dan keluarga Kaleb. Inilah hukuman daripada kalau kita mengabaikan kebaikan daripada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Memuji Tuhan itu tidak main-main. Memuji Tuhan itu tidak boleh dengan setengah hati. Tapi memuji Tuhan harus dari hati yang paling dalam. Itu buktinya kita mensyukuri. Kita merasa bahwa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan Dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari sidang jemaat Tuhan, berdoalah agar kita tidak hanya memuji Allah, tetapi juga dibarengi dengan ketaatan kepadanya. Karena itulah marilah kita mulai dari saat ini kita belajar untuk terus taat kepada Allah sembari memuji kebaikan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan.
ini. Saya percaya kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami tahu Engkau yang luar biasa, Engkau sangat dahsyat dalam kehidupan kami yang mengatasi segala langit. Engkau patut dipuji disembah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan saya berdoa, amin. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin